Jadi biasanya pada saat operasi saya sering berdua. Saya berpikir kalau saya operasi panjang, kalau saya ada apa-apa gimana nih pasien. Dan ada satu rumah sakit di Jakarta ini yang mewajibkan dokter kebidanan harus berdua. Karena pernah punya kasus ibu dan anak ya, kebidanan kan berarti ibu dan anak melahirkan, dokternya pingsan. Jadi makanya ada yang saya tahu satu rumah sakit mewajibkan harus berdua. Jadi saya tamat dari USU, kemudian saya ambil bedah umum di USU. Jadi saya operasi usus buntu, saya operasi usus, keluarin usus zaman dulu, patah tulang saya kerjakan juga. Di situ saya ngerti kalau usus itu ada hubungan sama nervus vagus. Cuman saya nggak ngerti hubungannya, Mas Tio. Saya tahu kalau usus sakit di sini, sakit usus buntu ada gejala muntah karena ada nervus vagus. Cuman sampai sekarang saya nggak ngerti basicnya. Kalau ada problem di sini, ada problem di sini. Itu saya nggak ngerti. Cuma ngerti oh ini gejalanya pasti begini. Kemudian saya lanjut lagi ke bedah plastik di UI dan ini organisasi yang saya ikutin. Slide. Nah, ini bermula pada saat COVID ya. Memang saya tensi waktu COVID saya tinggi dan saya alasan benar nih dok, tensi 150/90. Kalau mungkin orang lain nggak boleh ya. Kalau saya bilang saya buru-buru dari klinik lari, jadi tensi saya agak naik sedikit. Saya punya alasan gitu. Gak apa-apa dok, 2 kali vaksin, dua kali tensi saya segitu. Nah itu bikin niat saya, nanti kedepannya saya mau saya mau benerin badan saya mau supaya saya lebih sehat. Nah itu yang salah satu yang keinginan saya setelah, kalau misalnya pada saat pandemi kan semua pada tutup ya bapak-bapak ibu-ibu. Beberapa bulan ya, 2-3 bulan sebelum pandemi itu saya baru aja daftar tempat gym yang kalau pernah dengar 24 jam. Jadi kita bisa, karena saya operasi karena sampai malam, jam 11 malam baru selesai. Saya pikir saya mau olahraga itu pulang sebelum saya pulang, atau pagi sebelum saya berangkat gitu, jam 5 pagi gitu saya mau olahraga, atau pulang jam 11 malam saya olahraga seperti itu. Tapi setelah 3 jam, setelah 3 bulan pandemi tutup, baru aja mau ngecilin badan waktu itu, berat saya masih 98-90 kilo. Terus tutup. Waduh ini gimana saya bilang gitu. Jadi penting sekali untuk jaga. Jangan sampai pandemi baru kita jaga imun kita. Ya, sampai sekarang saya mikir sebenarnya perlu nggak sih vaksin. Ini saya dokter ya, tapi tidak mewakili dokter yang lain. Gitu. Sebenarnya perlu nggak sih kita? Perlu nggak sekarang kita pakai masker? Bahkan ada yang bilang, nanti kita ngomongin imun, bahkan ada yang bilang mungkin kita pernah lihat di iklan bahwa jorok itu baik. Saya bukan nama seperti apa iklannya, sekali-sekali jorok Pak, bagus. Nanti saya ceritakan apa ada jorok itu baik. Slide. Pada saat saya operasi plastik sebelum pandemi ya, dalam 1 hari, misalnya saya ada 2 operasi, tapi bisa menghasilkan 2 efek samping yang berbeda. Satu bengkaknya sedikit, satu lagi bisa infeksi. Saya banyak kerja operasi estetik Bu, bukan kecelakaan, kebakaran. Saya operasi hidung, operasi mata, sedang lemak, itu yang saya kerjakan gitu. Tapi kenapa kalau setiap kali seminar yang dibicarakan hanya teknik aja gitu. Kalau saya pergi keluar, seminar di luar, teknik satu sama 10 orang yang pembicara yang lain, banyak kan yang berbeda. Tapi mereka jarang sekali ngomongin efek samping gitu. Sampai akhirnya saya berpikir kayak nasib-nasiban gitu. Nasibnya dia infeksi ya udah. Karena kita periksa darah, H+
KB-nya bagus, leukositnya bagus, berarti tidak dalam keadaan infeksi, tidak dalam keadaan demam. Oke, operasi, tapi hasilnya beda. Mau yang muda, mau yang usia. Tapi biasanya rata-rata yang paling banyak efek samping justru yang muda, bukan yang usia. Saya nggak tahu kenapa. Nah, mikir terus, mungkin karena kebersihannya kurang. Berkali-kali dibersihkan, teknik membersihkan alat, teknik membersihkan pada saat operasi, tapi sama aja. Oh, harus pakai vitamin C, harus buah-buahan, sama aja. Jadi saya sambil, kenapa ya? Akhirnya sampai saya kesimpulan, ya udahlah, saya mesti ngomong setiap kali operasi ada resiko 1, 2, 3, 4 udah mau atau enggak udah, gitu aja. Slide. Nah, di pandemi ini, terus terang waktu COVID kemarin, pada saat Delta, saya satu keluarga anak saya ada satu bayi, satu usia 5 tahun, istri, kemudian ada 2 mbak, satu lagi sama ipar dari kampung, 3 ini dari kampung. Nah, jadi anak saya umur 5 tahun sakit dulu, batuk pilek pada saat Delta kemarin, kemudian diperiksa positif. Besoknya istri saya periksa juga negatif. Besoknya istri saya baru positif setelah hari keempat, baru positif. Kemudian yang ada 2 mbak, 1 positif, 1 negatif. Ada bayi, Mas dari mana tadi? Bayi keto, karena masih 2-3 bulan, nggak ada gejala, alhamdulillah. Bayi keto. Kalau udah lahir kan gitu, dari lahir mereka kan lemah, mereka pakai lemak. Kemudian satu lagi mbak yang ipar, dari kampung juga negatif. Jadi ada 2 yang negatif, 3 sama anak bayi saya. Jadi saya merasa hebat karena anak saya, istri saya kena duluan, saya baru 4 hari kemudian. Pada saya overweight waktu itu. Jadi saya merasa, wah, saya hebat nih. Pada kena saya daya tahan tubuh saya bagus ya, kayak gitu. Setelah beberapa hari, 5 hari, 6 hari, mereka gejalanya reda, mereka udah enakan. Saya demam. Hari pertama saya cuma bilang aja, batuk aja. Seminggu saya demam. Bukan makin membaik, tapi makin naik. Bingung. Kurang apa saya? Setiap kali pasien kalau operasi dengan saya bilang banyak makan ya, supaya kuat. Itu yang saya lakukan di diri saya. Setiap 3 jam saya makan. Sebelum pandemi, itu cara saya diet. Itu kalori. Berapa berat kita mau target berapa, dikalikan kalori, makan tiap 3 jam. Jadi makan dengan porsi kecil, mungkin 200-300 kalori, porsi yang kecil. Pagi saya makan, jam 10 sampai di klinik saya kopi, 3-in-1. Siang makan siang, operasi jam 1, jam 4, jam 5. Operasi belum selesai, saya indomie dulu. Masuk lagi ke dalam, operasi lagi, pulang ke rumah, tidur jam 11, jam 12 malam, sebelum tidur, martabak dulu. Walaupun sedikit. Dan saya nge-gym, tangan saya besar, dada saya besar, perut saya besar. Otot besar, tapi lemak juga nambah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada saat kita di kesehatan yang optimal, kita itu nggak gampang sakit. Pada saat kita yang sakit, itu susah banget untuk turun ke bawah. Makin naik ke atas, makin banyak badan kita radang, inflamasi. Nah, saya pikir kalau saya dicek beberapa hari kemudian baru positif, artinya saya hebat. Ternyata enggak. Kalau kita lihat di sistem imun kita, kayak kita di satu komplek atau negara ya, ada yang jaga perbatasan, ada yang di tengah, di pusat. Yang jaga perbatasan itu
lihat, ini siapa yang masuk, dia larang. Yang di tengah, ini seperti intelnya. Yang di dalam, itu yang di pusatnya, dia melihat. Kalau di sana ada sesuatu yang dia nggak ngerti, dia telepon ke belakang. Gimana ini ada sesuatu nih, saya nggak pernah ketemu ini. Nah, kenapa saya telat berefek? Mungkin menurut saya karena respon imun saya lemah. Yang masuk dicuekin dari depan. Ya, anak saya langsung kelihatan betul. Saya bangga, saya 4 hari kemudian dia udah selesai masalahnya. Saya lagi demam-demamnya, dehidrasi. Pada saat itu saya telepon asuransi saya mengizinkan saya untuk mendapatkan VVIP ruangan. Jadi saya telepon agen asuransi, dia bilang, dokter pengen ngapain? Saya nggak enak, badan saya demam, terus saya pengen dirawat. Ada dokter, ada suster di sana di rumah sakit. Saya pengen tenang, perasaan saya seperti itu. Dokter mau gabung sama yang lain. Loh, kan saya dapat VVIP harusnya. Nggak terima dong. Rumah sakit nggak terima COVID di ruangan biasa. Percuma saya pikir. Percuma kita gede-gede asuransi. Saat itu apa yang bisa nolong kita kecuali badan kita sendiri. Jadi kalau kita di atas, pada saat kita sakit, apa yang terjadi radang. Pada saat yang di depan tidak bisa melihat ini orang baik atau enggak, virus maksud saya. Begitu masuk ke dalam, langsung ketemu intelnya ini ngamuk. Di badan saya itu ngamuk. Karena saya dalam keadaan radang. Dalam keadaan radang itu, misalnya gini, kalau kita ketemu orang yang dalam keadaan radang, terus kita pegang, halo Bu, apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Baik. Tapi kalau dalam keadaan radang, kita pegang, halo Pak Bu, apa kabar? Dia akan bilang, kenapa pegang saya? Ngamuk, badan saya ngamuk, marah-marah, demam, gak jelas. Kalau baik, kalau imun saya pintar, begitu masuk di sana udah dikalahin. Atau lewat dia telepon ke sini, terus yang di sini langsung nyerang kalahin. Yang dikalahkan virus. Ini yang dikalahkan sel normal juga, ngamuk. Sitokin, seperti Ibu bilang. Harusnya sniper dong, tembak nih, masuk juga tembak. Ini bom dikeluarin kemana-mana. Itu yang terjadi kalau kita dalam keadaan di puncak yang sakit. Nah itu yang saya berpikir, oh mungkin selama ini ya, pada saat saya operasi, ada orang yang imunnya bagus dalam keadaan rendah radangnya, ada yang dalam keadaan tinggi radangnya. Begitu dioperasi di satu bagian, semua ngamuk. Kalau keluar semua, sistem imunnya keluar semua. Nggak bisa memilah-milih mana teman, mana kawan, mana lawan. Jadi penting sekali untuk menjaga imun kita. Base inflammation. Jadi artinya ada orang yang inflamasinya di sini, ada orang yang inflamasinya di atas. Semenjak saya belajar, saya selalu periksa base inflammation level. Jadi kalau misalnya di laboratorium saya periksa LED, laju darah, atau HS, CRP, itu saya periksa. Dan itu pasti saya lihat banyak hubungannya loh. Begitu saya periksa, kemudian pasiennya maksa, nggak bisa, saya nggak ada waktu lagi, saya mesti operasi. Biasanya saya lihat dia punya efek samping yang lebih, biru, bengkak. Nah itu. Jadi karena kita semua punya base inflamasi level, ada yang rendah, ada yang tinggi. Apa penyebabnya inflamasi yang tinggi? Sudah. Nah ini. Hipertensi, obesitas, gula darah,
hiperinsulin. Ini penyebab inflamasi level yang tinggi. Pada saat kita olahraga, kita angkat beban, akan ada inflamasi di otot sini. Benar nggak? Pada saat kita lari, kita akan inflamasi, ada radang. Pada saat berpikir, beraktivitas, jantung kita terus bekerja, ada inflamasi. Nah, inflamasi itu baik. Baik kan, kalau misalnya kita lihat anak kecil sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, tapi nggak langsung kuliah kan. Jadi ada adaptasi inflamasi. Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Olahraga juga gitu. Bikin inflamasi, tapi pelan-pelan kita tingkatkan, pelan-pelan kita tingkatkan. Nah, kita nggak mau inflamasi terus. Yang terjadi adalah kronik inflamasi. Radang terus. Kalau radang, kita nggak bisa, organ-organ kita nggak bisa bekerja dengan sempurna. Kalau radang. Jadi sel imun itu kan dibikin. Kalau misalnya yang bikin radang, sel imunnya nggak bisa bekerja dengan sempurna. Imunnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Jadi kita mesti rendahkan inflamasi di badan kita. Apa yang bikin kita inflamasi kronis? Kalau kita tidak mau istirahatkan badan kita. Dari pagi bangun jam 5, jam 6 kita mulai aktivitas. Kemudian mulai stres karena bekerja. Sore pulang, olahraga lagi, inflamasi lagi, tidurnya jam 10, jam 11 malam, radang lagi, tidak langsung tidur karena harus membuat mengantuk. Gimana cara mengantuk? Jam 11 malam, ngemil, radang lagi, radangnya terus-terusan. Ibarat kita pakai mobil, dari pagi masuk ke garasi, kita mandi, kita tidur, tapi mobilnya nggak dimatiin. Besok pagi mobilnya masih panas, masih hangat. Nah, itu yang terjadi. Inflamasi, hipertensi, obesitas, itu inflamasi, radang. Begitu ada sesuatu yang datang, meledak. Imun yang ngamuk, kita mesti benerin imun kita. Selain ini kronik inflamasi. Jadi kalau kita punya stres di badan, nggak apa-apa. Mau berpikir nggak apa-apa, tapi jangan kronik. Dari pagi sampai sore, pulang ke rumah, matiin, relax, tidur. Itu yang saya lakukan selama ini dari pagi sampai jam 12 malam. Kalau dulu saya pulang operasi jam 11 malam, anak saya masih lompat-lompat. Terus ada yang bilang, dong nggak bisa dong, saya nggak bisa tidur cepat karena anak saya masih kecil. Anak nggak akan bisa tidur kalau kita nggak tidur. Kalau sekarang beda ya. Dulu saya itu mau meeting jam 9, jam 10 malam, oke. Kalau sekarang diajak meeting sesama dokter plastik jam 7 udah mulai. Saya nggak bisa saya kayak gitu. Benerin 24 jamnya. Ini kuncinya. Kalau kita nggak bisa benerin 24 jam, susah. Sehat itu nggak cuma berat badan. Kita misalnya kita olahraga ya, kita makan lah. Kita makan, oh saya mau makan 2.000 kalori, 3.000 kalori. Saya makan apa aja kok bisa kok dong. Saya makan nasi tapi olahraganya banyak. Bisa, itu urusan berat badan. Tapi kita lihat, ya benar inflamasinya, tensinya nanti gimana. Begitu inflamasi, begitu kita radang, liver bikin gula. Oh saya nggak makan karbohidrat. Makan saya bagus kok, saya makan protein aja, saya makan lauk aja. Kurang tidur, gulanya tinggi. Liver bikin gula. Makanya kita nggak harus makan karbohidrat kan,
untuk jadi gula. Tapi saya setuju, kadang-kadang susah untuk langsung lari ke situ gitu. Nggak semua orang bisa langsung lari ke situ. Tapi intinya nggak harus masukin karbohidrat. Dok, boleh kasih saya buah? Boleh. Tapi nggak harus ya Bu. Boleh kasih saya sayur? Boleh. Tapi nggak harus ya. Tapi kan kita perlu vitamin. Kan vitamin bisa dapat juga dari yang lain. Nggak harus buah dan sayur. Boleh. Pelan-pelan kurangi. Jadi kita lebih simpel, lebih sederhana. Hidupnya lebih sederhana. Ya. Slide. Diabetes. Tadi diabetes karena gula darah naik terus-terusan. Kita makan karbohidrat, gula darah naik. Kok yang dari mbak yang dari kampung tadi nggak kena COVID? Masih makan nasi Bu? Masih. Saya sering ke kampung, dia masih makan nasi. Pagi-pagi ngapain? Buka pintu, nyapu, sarapan saya disiapin, tapi dia nggak sarapan. Curang. Cek, nyapu, habis itu duduk. Ngobrol sama tetangga, teriak-teriak. Mau nelpon Bu, mesti keluar rumah. Gak ada internet. Kita jam berapa? Jam 11 malam masih bisa jawabin apa. Stresnya beda. Kalau di Jakarta lihat sebelah pakai mobil baru, stres, naikin gula. Mereka masih bisa makan karbohidrat, stresnya rendah. Yang dimakan juga rata-rata bukan pizza. Karbohidratnya masih ada serat-seratnya. Beda. Jadi bisa nggak itu diterapkan di kita? Jam 5 pagi udah siap-siap jalan ke kantor, macet. Susah. Makan mereka juga nggak banyak. Sore udah selesai makan ya udah. Malam nonton TV siarannya masih gitu. Gadget nggak ada sinyal di dalam. Habis sisa tidur tenang. Ini penting sekali, maksudnya artinya kalau kita bilang karbohidrat, gak boleh karbohidrat, buktinya itu banyak. Tapi lihat level stresnya bisa gak kita imbangin. Caranya gimana? Kita makan, jangan pakai karbohidrat, makan lauk aja, tidur cukup, cek gula darah, cek inflamasinya, cek HbA1c-nya. Kalau naik, nggak usah coba-coba karbohidrat dulu deh, benerin stresnya kita. Tidurnya berapa jam? Pertanyaannya. Bisa beda satu sama yang lain, tergantung level stresnya. Baru bangun pagi, sama-sama bangun jam 5 atau jam 6, tapi ngapain di luar, nyapu, sambil ngobrol, atau kita yang mikir nanti hari ini ngapain aja ya. Beda, level stresnya beda. Bikin gula liver. Semakin stres, semakin liver bikin gula. Lama-lama, sel kita nggak mau nampung gula. Yang terjadi yaitu hiperinsulin dan insulin resisten. Yang benerin gula kan insulin. Gulanya ditaruh di mana? Ditaruh di liver, ditaruh di otot. Makanya kalau ototnya gede, dia bisa makan. Misalnya sama-sama makan karbohidrat, tapi dicek gula darahnya nggak lebih tinggi daripada orang yang ototnya kecil. Ya dia juga, kita sama-sama pakai karbohidrat, nggak apa-apa. Kok saya nggak boleh? Lihat ototnya, lihat level stresnya. Jadi cek aja gula darah, HbA1c cek, level inflamasi cek. Kalau masih tinggi, nggak usah coba-coba dulu deh dari karbohidrat. Jadi kalau misalnya HbA1c bagus, level inflamasi bagus, mau cobain. Tapi kalau boleh, cek tiap 3-6 bulan. Jadi kita tahu, oh sampai di sini saya boleh. Karena gini, semakin banyak, semakin usia, sel kita juga semakin tua.
ya, semakin tua sel di dalam tubuh kita semakin tidak resisten, semakin tidak semakin susah untuk menerima gula. Yang rusak di dalam itu ada DNA, ada mitokondria rusak. Normal kan? Nggak mungkin kita nggak tua. Selnya semakin tua pasti, makanya kolagen kita semakin menipis. Nah, terus yang menerima gula siapa? Sel kan? Nah, kalau misalnya banyak sel yang rusak, nggak bisa dong terima gula. Jadi kadang-kadang ada juga yang pendapat restriksi kalori atau defisit kalori. Makan aja udah sebanyak-banyaknya, olahraga sebanyak-banyaknya. Sampai kapan kita bisa nge-gym 2-3 jam di tempat gym? Sehingga satu saat makannya sama, tapi nge-gymnya berkurang. Naik gulanya. Jadi bukan nggak boleh nge-gym ya, tapi maksud saya dipermudah. Kalau saya terlalu banyak karbohidrat, kita bisa nge-gym. Selnya nggak terlalu stres. Terlalu banyak olahraga, kurang tidur, stres juga. Kalau kurang tidur, jangan olahraga. Jadi ada penelitian bahwa 1 hari kita kurang tidur itu sama dengan 6 bulan kita makan junk food. Banyak kerusakan sel. Ada penelitian seperti itu. Selain obesitas, nah ini juga. Jadi kalau kita mau lihat gampangnya, kalau kita mau lihat secara gampang ya, kita lihat lingkar perut. Kalau di luar itu 100 ya, kalau laki-laki di bawah 100 cm. Itu paling gampang lihat kalau kita nggak mau cek web. Nah, apa yang terjadi? Sel, dok, ada pengen kurus, saya malah pengen gemuk dok. Bapak saya usianya 75, ibu saya 70 tahun. Masih alhamdulillah masih sehat, masih hidup sampai sekarang. Bapak saya itu beratnya 40-an. Ibu saya gemuk. Dua-duanya gula darah. Mau bilangin saya kan masih kurus, nggak mungkin sakit. Bapak saya berat cuma 40. Ibu saya gula darah juga. Bapak saya udah 6 tahun, alhamdulillah sekarang udah pakai gula darah. Itu ada fasosis yang ngajarin anaknya. Tapi saya kasih tahu, pasien pertama anaknya siapa? Nanti saya kasih tahu. Sebelum bapak saya. Nah jadi tahu. Nah tadi ibu saya dokter bedah plastik, dokter mama itu dokter profesor. Baru kemarin ketemu, maaf ya, stroke. Dokter jadi kita nggak harus gemuk. Sel kita ini ada yang bisa dikasih lemak banyak, makin lama makin gede, kemudian dia nambah lemak lagi. Dikasih makan, dikasih gula banyak, terus dia nambah lemak lagi, gemuk. Tapi ada yang cuma nggak nambah lemak, nggak nambah gudang. Jadi dipakai gudang yang itu aja, lama-lama gudangnya sempit. Kayak orang masuk ke dalam kereta api yang penuh, atau masuk ke dalam bus yang penuh, nafas juga susah, mitokondrianya rusak, selnya rusak. Jadi beruntung orang yang jagung. Jadi menggemuk itu menyelamatkan kita. Kalau nggak bisa lagi dan pola makan kita masih seperti itu, ditaruh di mana lemaknya? Lemaknya nggak nambah gudang lagi, ditaruh di liver, ditaruh di pankreas, ditaruh di otot, termasuk otot jantung.
Jadi jangan, lo saya pengen gemuk, jangan. Kalau pengen bentuk badannya bagus, ototin. Karena belum tentu bisa gemuk. Makanya pernah lihat kan, makannya enak aja, sembarangan, tapi nggak pernah gemuk. Hati-hati dengan itu. Justru gemuk itu menyelamatkan. Tapi nggak semua orang bisa gemuk. Jangan dipaksa buat gemuk. Terus siapa yang benar ini semua? Belajar. Saya bilang saya 20 tahun yang lalu dokter, dan saya belajar di kimia fisiologi itu dulu mana ya dokter? Nggak ingat. Mau bilangin apa? Begitu masuk semester 1, semester 2, saya biokimia, 4 kali saya ngulang. Dan itu maksimal 4 kali. Yang 5 kali pasti dilurusin. Dan saya sampai ke dokternya, dok saya pengen dikasih kesempatan di luar kuliah, saya pengen belajar sama dokter. Ya udah diajarin kan, ya baik dokternya. Nah, ini kamu private. Ngantuk. Karena kita rata-rata masuk ke dalam. Ya saya nggak tahu dokter yang lain ya. Saya lah. Pengen tahu udah nggak usah banyak ngomongin biokimia. Saya pengen kalau film tuh obatnya apa sih? Sama kayak sekarang kan? Aduh asam urat, obatnya apa ya? Aduh sakit kepala, pagi-pagi obatnya apa ya? Gampang. Kalau kita makan kambing, kita makan daging, gampang, obat kolesterol. Iya. Gampang, mau makan itu gampang. Pakai obat mah selesai. Sakit mah nggak jadi alasan. Sakit batuk pilek aja mau izin cuti kerja, pakai obat flu, masuk kerja. Sampai sekarang. Jadi artinya nggak semua kita, tapi dokter juga, saya ya, bukan yang lain. Dokter itu saya, tapi saya nggak bisa mewakili. Pikirin apa obatnya udah selesai gitu aja. Sus buntu apa obatnya, sakit jantung apa kolesterol apa obatnya udah. Dan waktu saya pendidikan dokter umum itu status tebel-tebel gitu. Biasa naik saraf tuh, hipertensi, tensinya naik, saya kasih obat ya. Nanti datang lagi Pak, 2 minggu lagi datang, bagus, dok tensinya ada segini, wah udah bagus, oke teruskan obatnya. Itu naik loh dosisnya, dan saya bangga. Bagus, normal gara-gara saya. Karena saya naikin dosis. Saya beberapa bulan yang lalu saya punya teman, saya tahu dia dokter juga, dokter udah pasti. Dia di bypass jantungnya. Terus saya telepon, gimana? Dia memang agak gemuk, bukan agak gemuk sih. Gimana ceritanya itu saudara? Dia pulang praktek, lagi nonton sama keluarga, aku tertidur katanya. Tapi yang lain melihat dia kejam. 2 hari kemudian dia sadar udah pasang 2 ring. Kenapa? Saya bilang gitu. Nggak tahu, kolesterol aku bagus kan? Manggil saya kan teman. Kolesterol aku bagus kan? Aku nggak ada tensi tinggi. Terus dokternya bilang apa? Dia bilang juga nggak tahu. Sama sekali. Ya karena kita nggak belajar basic. Kita belajar kalau ada penyumbatan, ada LDL kolesterol. LDL kolesterol yang salah. Masih kasih obat kolesterol. Jadi bukan penyebabnya, tapi langsung obatnya. Bukan bagaimana cara menghindari, obatnya. Terus tanggung jawab siapa kesehatan? Kalau saya mesti belajar lagi. Terus saya bilang ke teman saya, mungkin kalau terjadi glycation karena lemaknya, gula darah, memang kalau dicek bagus, tapi nyambung ke protein, nyambung ke
lagi jatuh terjadi glycation. Dia bilang, kok kau tahu kok belajar biokimia lagi? Belajar lagi Bu. Ibu mau tanggung jawab kesehatan kita sama siapa juga? Lihat, bukan dokter lain ya, contohnya saya. Belajar lagi. Dan itu ilmu 20 tahun yang lalu. Semenjak saya masih kuliah. Begitu dokter, tahunya hipertensi obat, ini udah. Metret, ini obatnya. Masuk bedah umum, ada operasi, operasi. Tanggung jawab siapa? Kita Bu. Gak bisa. Terus kita, keluarga, orang tua, tanggung jawab siapa? Gak bisa. Asuransi, saya udah bilang asuransi. Percuma. Nggak percuma ya. Maksudnya sampai di tahap itu rasanya, aduh percuma aja asuransi kayak segini. Tapi ya ujung-ujungnya juga sama aja. Harus berdiri dari diri sendiri. Selain, nah itu pasien pertama saya yang sebelah sana. Saya tanya lagi, kenapa sakit sedih, berat badan, anak masih kecil, anak pandemi ya. Anak saya ini pasti naik turun tangga, pasti nanti suatu saat minta gendong. Karena masih bayi belum bisa ngomong saat itu. Saya naik turun tangga sendiri aja, bawa diri sendiri sakit lututnya. Mau minta gendong, gimana saya tidak gitu. Tingkat badan ini sebenarnya kurus ya sebelah sana, cuma bajunya aja yang kecilan. Nge-gym, angkat barbel, tangan gede, perutnya nggak mau kalah. Tensi 150 90. Sesak nafas. Covid 2 minggu baru benar. Anak saya, istri saya cuma 5-6 hari. Ada mbak di bawah, mbak yang bersih-bersih, yang ambil sampah segala macam. Ada yang sakit satu lagi enggak. Makanya jorok mungkin ada baiknya. Bikin imun kita kenal, kecil. Wah, saya tuh melihat apa lagi kurangnya gitu. Saya dokter bedah plastik, klinik tutup. Setiap kali saya tindakan ketemu pasti cuci tangan. Tetap ngerjain pasien pasti pakai sarung tangan. Apa beda? Apa lagi gitu kurangnya? Pakai begini. Apa sih kemarin? Self itu. Pakai kaca juga. Tetap aja, nggak tahu dari mana. Jadi tidur jam 12, nggak ngantuk, main Mobile Legends. Besok pagi sakit leher saya, jangan-jangan tensi saya ya. Saya baru ngerti, inflamasi kronik, inflammation di leher, main game, sakit lehernya. Gak usah mikir jauh-jauh. Gak usah mikir tensi, nggak ada tensi juga. Saya gitu. Ya begitu. Nggak bisa olahraga kalau nggak makan. Harus makan walaupun sedikit, karena energinya masih dari gula darah. Kalau kita lihat namanya roller coaster, insulin naik gulanya turun, naik gulanya turun, naik gulanya lama-lama insulin makin tinggi. Insulin resisten itu artinya nggak cukup dengan insulin yang dikeluarkan pankreas untuk masukin gula ke sel yang tadinya cuma basal aja, mesti banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Insulin resisten itu kalau ibu biasa makan cabai 5 cabai terus dikasih 1, nggak ada apa-apanya. Itu insulin resisten. Insulin resisten itu kalau misalnya kita biasa di tempat yang keras, suaranya dugem. Kalau orang nggak biasa, dia sakit telinganya. Tapi kalau orang biasa, dia bisa enak dengar. Justru kalau orang ngomongnya pelan banget sih suara kamu. Jadi agak mudah kita di tempat yang terbiasa berisik, memudahkan kita. Nah itu insulin resisten seperti itu.
Insulin resisten itu kalau kita biasa kerja malam kita bisa lihat. Tapi kalau orang yang nggak biasa kerja malam, dia susah melihat, gelap. Tapi yang biasa malam begitu melihat siang, silau banget. Seperti itu insulin resisten. Resisten, lama-lama kita nggak peka lagi dengan insulin. Selain itu dia yang kita lakukan, saya lakukan dulu. Jadi kalau saya ditanya gimana itu berat badan kamu, kalikan sekian, kerja kamu apa, berat ringan sedang, kalikan kalori. Bapak saya gula darahnya udah bagus alhamdulillah, jadi nggak perlu gula lagi, tapi masih pengen gemuk. Berat cuma 40-an. Saya udah makan barbel, tetap aja pengen gemuk. Udah, papa ke dokter gizi. Saya bukan semua dokter gizi ya. Oke, bapak pengen apa? Saya pengen gini. Oh ya, bapak pakai karbohidrat ini. Tapi nanti karbohidrat saya naikin gula dong. Ya nggak apa-apa, nanti kita cek lagi. Kalau memang naikin kita turunin. Mau ditaruh di mana kesehatan kita, Pak? Bu, tanggung jawab kita. Saya bilang, apa sih? Iseng nanya? Iseng aja. Bisa nanya, jangan. Udah ngerti kok, biokimia udah ngerti. Nah, kalau dengan dia tiap 300 kalori tiap 3 jam, berarti kita masih mengandalkan kalori dari makanan. Tidak melihat kalori di sini. Ini kalori. Maka 500 kalori kurang, itu di perutnya berapa ratus ribu kalori? Ya, berapa ratus ribu kalori di perut ini dipakai loh. Ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk menghindar fasting, kurangi karbohidrat, itu yang saya lakukan. Selain puasa, menurunkan gula darah, tadi udah singgung otot pagi. Ini puasa bisa 12 ya. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalkan gitu. Pelan-pelan dari jam 9 sampai jam 6 sore. Iya, pelan-pelan aja, jangan sekaligus. Tapi kalau saya sarankan kalau bisa kurangi karbohidrat dulu. Udah biasa mengurangi karbohidrat, jangan puasa dulu, baru mulai puasa. Jadi kita sudah tahu energi kita ambil dari mana, sini ada. Jadi kalau kita puasa gampang, energi dari sini kok. Itu dulu. Nanti tapi tergantung ya. Tapi ada juga yang saya suka puasa, saya biasa nggak makan pagi, silakan. Terserah aja mana yang cocok. Kalau saya sebaiknya makan aja nggak apa-apa, tapi kurangi karbohidrat. Supaya kita mencoba mengganti energi kita yang tadinya dari gula, tapi sekarang jadi dari lemak. Slide. Nah ini kadang-kadang jadi, kan perlu vitamin, buah-buahan penting, serat penting, kan perlu vitamin. Kalau kita lihat di sini antioksidan ya, asam urat paling besar. Vitamin C itu deh, warna kuning tuh, ascorbic acid. Tiolin seperti alantoin itu bisa juga kita bisa bikin. Jadi paling gede itu asam urat. Itu tadi antioksidan itu radikal bebas ya. Untuk melawan radikal bebas. Kalau radikal bebas itu ada yang harus dirusak sama hasil pembakaran. Tapi kita jangan kasih sel kita rusak. Kita kasih asam urat rusakin. Asam urat saya nggak perlu. Jadi boleh, buah-buahan boleh, sayur-sayuran boleh, harus nggak? Asam urat itu yang harus ada. Jadi jangan takut sama asam urat. Slide. Stres, tadi saya udah banyak ngomongin stresnya, stress reaction. Setiap orang pasti beda-beda stresnya.
Caranya gimana? Oh, saya nggak bisa tidur dong. Saya pengen tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Saya bisa tidur cepat, jam 9 saya tidur, tapi jam 1 bangun. Terus nggak bisa tidur lagi. Mendingan saya tidur jam 12, jam 1, saya bisa tidur sampai jam 4, jam 5 sore. Pagi. Makannya mesti banyak. Untuk merilis stres, masing-masing orang beda ya caranya. Ada mungkin ada ngaji atau macam-macam masalahnya. Kalau saya, kita kalahkan makannya banyak. Makannya banyak pada malam hari. Makanya kita perlu puasa pagi kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa makan sedikit aja, pakai telur 2 biji. Siang makan telur 2 biji juga. Bosan ya sebesar telur 2 biji itu ikan segitu. Malam singkat. Supaya ngantuk. Bentar lagi kita Ramadan. Berapa banyak orang yang stres di Ramadan? Pagi nggak makan, siang-siang habis sholat dulu, ngantuk tidur, relax. Sore buka puasa disikat semuanya. Terus ngapain? Tarawih, ngantuk. Begitu sebulan. Cek aja sebulan kolesterol naik, asam urat naik. Puasa loh. Walaupun masih makan nasi, walaupun nggak makan nasi, kolesterol naik, asam urat naik. Puasa. Setelah sebulan, besok pagi, dia puasa juga ya, pagi nggak usah makan, minum aja. Sakit perut, sakit mah. Kenapa coba? Kok belum puasa enggak? Begitu kita nggak puasa, kita makan pagi, makan siang, makan malam, tidurnya juga malam. Jam 12 jam 1. Gak boleh makan malam, takut gemuk. Tidurnya malam. Karena puasa, bulan puasa, kita makan jam 6 jam, habis maghrib makan. Kenyang lagi habis itu. Tidur. Terus saya merasa tidur di kosong. Banyakan rileksnya. Ya, ada problem di lambung nggak? Sedikit orang punya problem di lambung pada saat Ramadan. Aneh, karena tidurnya, ini saya udah selesai Pak ya. Bicaranya, kalau saya cara, mungkin ada cara yang lain, pakai musik, pakai dengerin suara-suara ombak, suara-suara burung kan banyak di YouTube gitu. Kalau saya makan, jam 1 kebangun. Mana ya, nggak bisa tidur, tutup mata juga nggak bisa tidur. Ke dapur, masak, makan. Asal jangan pakai nasi, nggak bakalan gemuk. Saking pentingnya tidur. Problem di tidur, dok saya baru KF, saya baru puasa, kita fasting. Kok saya nggak bisa BAB dok? Serat ya dok, harus pakai serat ya dok. Tidur cek. Makanya tadi saya bilang saya operasi usus, saya tahu ada nervus vagus mengontrol usus. Nervus vagus ini nervus parasimpatetik, berlawanan sama nervus di otak, simpatetik. Jadi kalau simpatetik kita tinggi, vagusnya rendah, nggak bisa BAB, susah, sebelum lawannya. Anak saya mau masuk sekolah, tulis. Takut sama gurunya. Di sini ada masalah sih. Ya, jadi kalau ada masalah dengan BAB pada saat kita puasa bikin stres, kurang tidur bikin stres, over stres, lambung masalah. Gimana supaya nggak over stres? Benerin tidurnya. Saya udah benerin tidur. Tapi kok masih pencernaan kurang, puasanya kurang. Oh saya puasa, saya olahraga, tapi tidur nggak benar, masalah di sini. Olahraga, puasa, kurang rileks atau kurang tidur, stres, masalah di lambung. Yang bikin rileks, lambung, makan, rileks, relaksasi yang lain. Slide. Nah ini hasil
bimbingan saya, pasien saya yang tadi. Bulan 8 2021, triglycerid 153, prediabetes ya. Diabetes kita udah 20 jutaan ya di Indonesia. Prediabetes lebih tinggi lagi dong, 30-40 juta, 2 kali lipat. Bulan 1 jadi kira-kira 4 bulan udah separuhnya triglycerid, alhamdulillah. Perbandingan triglycerid sama HDL ya 1 lah. Ya, TG dibagi sama HDL. Lihat asam uratnya. Stres lagi. Lihat kolesterol total. Innalillahi. Lihat LDL. Naik. Saya ngapain coba? Banyak fasting, banyak puasa. Nah, kok bukan banyak makan loh. Kalau saya balikin lagi ke zaman sebelumnya, makan tiap 3 jam, Indomie semua saya makanin, turun pasti kolesterolnya, triglyceridnya naik, HbA1c naik, berat badan naik. Pilih yang mana? Jadi kalau kita teruskan pola yang ini, triglycerid naik di 200-300, ini naik nggak? Naik juga. Itu yang bahaya. Karena ini yang menyebabkan inflamasi. Triglycerid ini kan seringnya gliserol, glukosa, gula. Itu yang bikin inflamasi radang, pucuk, LDL-nya nutupin, LDL-nya disamain. Tuh macet banget di sana. Kenapa? Lihat, banyak banget ambulan bikin macet. Loh, ambulan baik loh, ini baik. Tidak lain. Kenapa HDL-nya tinggi? Karena tubuh butuh kolesterol. Kita itu butuh buat hormon, progesteron, testosteron, insulin. Butuh. Dari mana? Orang nggak makan. HDL yang ngambilin dari mana? Dari sini nih. Makanya makin kecil berat badannya. Nah, diambilin dari sini. Tugasnya HDL. Jadi yang dicek tadi kata Mas Dion, triglycerid sama HDL dibagi. Jadi yang dicek cuma triglycerid dan HDL aja. Total kolesterol sama LDL nggak usah dilihat. Kalau triglycerid tinggi udah bahaya, walaupun total kolesterol aman. Jadi ada small LDL, ada large LDL. Nggak usah perhatikan aja triglycerid dan HDL. HDL naik. Cara turunkan triglycerid, kurangi karbohidrat. Stres. Kalau kita nggak makan karbohidrat, stres, naik triglyceridnya. Kalau dulu, oke. Kalau sekarang operasi panjang, saya nggak mau praktek. Saya harus pulang sore saya harus pulang. Kalau dulu, ayo, dok, saya mau facelift, siap. Ya, tapi saya baru pulang dari luar negeri. Saya baru jam 9 malam nyampe. Siap Pak. Jam 9 telepon. Dok, saya tiba-tiba dipanggil ke DPR. Mesti rapat. Jadi jam berapa? Jam 12. Dok, siap. Jam 1 saya operasi. Jam 5 saya selesai operasi. Melihat saya kalau ingat itu. Oh, kenapa? Saya pikir gitu. Kalau kita berpikir umur saya sekarang 51 tahun, kalau rata-rata kita usia 60-70an, ya berarti saya tinggal pensiun sebentar lagi. Coba deh, kalau saya berpikir bukan ikhtiar. Kalau saya bayangkan, kalau saya bisa umur 100 tahun, saya masih muda loh. Baru 50.
udahlah, udah 50 ini udahlah. Bapak ibu saya walaupun sakit 70-an masih bisa jalan-jalan, masih bisa, alhamdulillah. Ikhtiar. Saya ada pasien saya baru ingat, ada pasien saya kantong mata. Dok, saya nggak ada kantong mata. Tapi semenjak 2 tahun ini, pada saat pandemi, saya banyak job. Tidur sampai malam. Baru ada kantong mata. Tidurnya, dok, saya mau operasi, tapi saya ada benjolan. Saya mau operasi tiroid dulu. Saya langsung nembak, tidur gimana? Iya sih, saya kurang. Penyakit benjolan, terus kulit kendur, itu karena kurang tidur. Banyak yang rusak, nggak cuma dari luar, dari dalam. Tidur penting. Tensi saya 2 minggu yang lalu, alhamdulillah. Tidur, sleep. Terima kasih. Terima kasih Dr. Henry Andreas. Dan kita langsung aja ke pertanyaannya. Kalau saya sih ketemu Dr. Henry Andreas sih nggak nyangka usianya 51. Ketemu tuh kayaknya, aduh dia di kelas gitu. Bener ya dok ya. Tapi memang betul karena kalau saya pertama ketemu orang itu memang appearance. Karena kan kita diberkahi dengan 5 panca indera ya dok ya. Saya nggak mungkin yang Dr. Henry gitu kan. Dok, kayaknya dokter ini spesialisnya apa gitu ya kan. Waktu itu saya nanya kan. Terus bedah plastik, wow gitu langsung. Jadi kayak insecure gitu. Dan alhamdulillah terbukti ya Dr. Henry juga istilahnya ya out appearance-nya dan juga hasil dari kondisi metaboliknya ya dok ya di usia 51 stop diadu deh sama yang muda-muda. Cia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Henry. Saya tuh kompleks banget karena Dr. Henry itu apa ya kayaknya adem. Gitu ya nggak sih? Kalau dokter Ustadz Dodi, aku selalu manggil Mas Dodi itu Ustadz. Kalau Mas Dodi itu kayaknya kan energik gitu ya, bersemangat. Tapi kalau sama Dr. Henry tuh ngeliat live Instagramnya, aduh, ini kayak sambil ngopi-ngopi, ya, karena kayak gimana gitu. Bener ya sih, setuju nggak semuanya? Setuju gitu ya. Jadi dalam, tepat, terus adem gitu. Kayaknya selalu menjadi followers Dr. Henry nih kayaknya nih saya nih. Nah, untuk 2 penanya hari ini akan ada gift lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, 1 orang. Wow, jadi banyak. Oke, ini Pak Sutri aja rebutan. Oke, 1 tadi ibu, ya ibu. 1 lagi ayah deh, cia bapak di ujung. Oke, mau maju atau di situ? Boleh maju dong, biar kelihatan dan direkam oleh binaraga.net. Silakan, ibu siapa, namanya siapa? Ibu siapa? Ibu siapa, usianya berapa? Saya Ibu Mariani. Ibu Yeni ya. Mau pasti. Namanya banyak. Oh banyak. Usia menjelang 65. Tepuk tangan dong. Saya mau tanya dok ya, makin kita makan lemak dan protein, apakah kita masih perlu tambahan enzim untuk membantu pencernaannya gitu? Karena saya merasakan makin beberapa tahun ke sini itu saya merasa lebih sering ke belakang gitu kalau terlalu banyak makan lemak. Nah, menurut dokter ini. Terima kasih. Lanjut aja pertanyaan kedua ya dok ya. Silakan mas. Jauh sekali, makanya merapat ke sini ke tengah. Dan nanti para peserta jangan lupa sebentar lagi ketika di akhir sesi kedua bersama Dr. Henry kita berfoto bersama ya dengan semua narasumber. Terima kasih dok. Saya yang hadir dari Padang. Jadi sebenarnya kesempatan pertama itu saya sudah ke Jakarta waktu yang pertama. Cuma saya paginya itu kena serangan jantung dok. Jadi saya cancel ke sini. Saya hari ini agak pesimis ya dok. Ini pergi dong. Saya takut saya dan tiba-tiba kondisi yang sama saya kena serangan jantung lagi. Jadi begini dok, saya tanya ya. Setelah serangan jantung pasang ring ya 1. Itu selama ini nggak nyangka loh kalau saya ini pasang ring, karena begitu saya dari
ketofastosis itu dari 110 bisa ke 85. Sekarang ya karena saya agak stop ya, itu dari 90 naik 40. Nomor satu penyakit saya gini Bapak. Selama ini saya sudah kebiasa nggak makan pagi. Cuma sejak pasang ring itu kan mesti pakai pengencer darah. Terpaksa makan pagi. Mesti sebab waktu awal pasang ring itu saya nggak makan obat dok. Saya komplain sama jantung saya itu nggak biasa makan pagi. Jadi makan pagi itu seperti menyiksa, karena selama ini sudah biasa sama itu kan jantung saya. Bagaimanapun Bapak mesti makan pagi, dan itu makan paginya jangan ditukar ke makan siang. Ternyata gini, obatnya kan 2 kali ya makan pagi sama makan. Nggak bisa itu mesti makan pagi. Oke, sekarang udah biasa makan pagi lagi. Meskipun saya coba ya menerapkan ya memilih menu itu gitu. Yang kedua saya tertarik dengan dokter tadi. Dokter itu merawat saya makan malam ya. Saya pernah dokter ya. Bagaimanapun kita kenapa? Terasa juga kalau kita makan malam sama makan yang siang itu kan level naik gula darah itu terasa ya. Ketika makan malam itu rasanya naiknya itu nggak melonjak banget dibanding makan. Jadi sebenarnya kok makan malam lebih enak daripada makan siang atau lain. Apa ada penjelasan itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak kayaknya sudah Saya sempat awal saya kena serangan jantung itu yang sebelum hari pertama kita penyuntikan di November. Iya. Itu mulai sekitar bulan Mei. Itu sebelumnya kan? Iya, sudah tiba-tiba maaf ya, gitu ya. Ketika saya itu kita ngomong sama dokter penyakit dalamnya, internisnya, mungkin salah Bapak itu boleh sih ketofastosis, tapi mungkin kolesterol terlalu tinggi, makan daging terlalu banyak. Saya nggak tahu juga bisa. Itu aja mungkin. Oke, berarti dari Mei, Iya. dari November serangan jantung, Iya. samping, Itu stop, karena kolesterol makan sekarang pagi ini stop. stop KR atau? Iya, stop kali. Terima kasih, Bapak siapa? Bapak Yanuhardi. Yanuhardi. Oke, silakan dijawab Dokter Hetty. Pertanyaan pertama. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Bu Yeni. Jadi sebenarnya di badan kita udah cukup ya Bu ya. Semua alat-alat di badan kita buat masak tuh udah cukup dalam satu sel, termasuk enzim. Tapi kita yang bikin rusak sih sebenarnya Bu. Jadi problem di badan kita itu ya kita sendiri. Jadi kalau misalnya Bu, kalau kita tidurnya benar, itu pembentukan protein termasuk enzim itu nggak ada masalah. Terus kita juga jangan rusak seperti terlalu banyak karbohidrat, karena karbohidrat itu bikin radikal bebas lebih banyak. Gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Cuma nanti dicek lagi gitu maksud saya. Kadang-kadang kita menurut kita nggak perlu, tapi kita dalam keadaan yang inflamasi, jadi kita butuh dari luar. Kalau inflamasi kita tinggi, simpatik kita tinggi, parasimpatik pencernaan masalah. Bisa nggak kalau saya tidur 10 jam hari ini besok bagus? Belum tentu bisa. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Bu. Jadi apa yang bisa itu rasanya enak pakai aja. Oh saya belum bisa lepas saat tidur saya masih diperbaiki. Saya udah mulai tidur 7 jam misalnya. Pakai serat aja nggak apa-apa. Sampai akhirnya pelan-pelan udah enak tidurnya. Apalagi kalau Ibu bisa cek LED. LED itu normalnya di bawah 20. Saran saya di bawah 5. Kalau di patologi di laboratorium biasa ada yang di bawah 20, ada yang 30. Saran saya di bawah 5, kecuali sedang halangan. Naik. Itu buktinya kalau sedang halangan jangan banyak-banyak puasa. Karena kita sendiri badannya udah ada. Ya bapak-bapak ya, kalau Ibu lagi halangan jangan senggol-senggol, ngamuk dia. Badannya lagi radang. Jadi baik-baik pada saat itu gitu. Nah jadi nanti bisa diimbangkan aja tidurnya, makannya, coba seimbangkan. Boleh nggak sih makan es krim? Boleh. Es krim itu boleh. Kita lihat aja kondisi kita. Saya lagi gula darah tinggi, jangan. Lagi hipertensi jangan udah. Tapi kalau bagus, tensi bagus, nadi bagus, sedikit-sedikit nakal nggak apa-apa. Besok kembali ke jalan yang benar. Jangan selama ini kan puluhan tahun kita saya ya nakal. Sekali-sekali oke lah. Kalau tapi kita lihat kalau ininya laboratoriumnya kalau bisa dicek.
laboratoriumnya. Jadi menurut saya ya dilihat gitu ya. Kalau misalnya kita belum bisa lepas, ya udah pakai aja dulu. Mungkin ada yang lain-lain, pilar-pilar yang lain yang kita mesti benerin. Pada saat COVID, ada orang bilang long COVID, udah negatif tapi gampang sesak nafas, gampang keringetan. Itu tidurnya nggak cukup 8 jam, bisa 10 jam. Pada saat long COVID, jantung kita tuh duduk terus, malah nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur kok, akhirnya gerak aja. Jantungnya makin bergerak karena apa? Inflamasinya radarnya tinggi di badan. Jadi kita lihat kondisi kita. Makanya ada orang bilang tidur berapa jam cukup? Nggak bisa lihat kondisi badannya. Ada yang 6 jam cukup. Bangun pagi santai, relax. Ada yang masih lagi. Karena bangun pagi udah mulai stres. Ya Bu, mudah-mudahan dulu ya. Iya, oke dok. Berarti kalau tadi boleh aja ditambah enzim ya dok. Tapi kalau misalnya sebenarnya tubuh sendiri bisa, selama kita bisa seimbangkan ya 5 pilar. Wow. Apakah sudah cukup Bu Yeni? Oke, aku melihat ini pakai masker rupanya. Kira ngumpet di bawah kursi. Nah, yang kedua nih dok, ini mungkin Bapak Ian ya itu iya maksudnya apakah mengalami maladaptasi gitu dok atau bagaimana dok? Kalau ini obat dari dokter ya Pak ya, mungkin Bapak dokter lebih ngerti. Kalau saya sih ikutin aja dokternya. Tapi kalau kita sebenarnya gitu, apa manfaat fasting puasa yang nggak ada di, kalau misalnya kita mengambil manfaat apa namanya rendah karbohidrat atau keto, itu kan rendah karbohidrat, menurunkan gula darah, mengubah energi kita yang tadinya dari gula menjadi lemak. Itu mengurangi karbohidrat. Terus puasa buat apa? Puasa buat otophagy. Kalau menurut saya puasa buat otophagy. Dengan tidak puasa aja kita udah sehat kok. Laboratoriumnya udah bagus. Tapi nggak mungkin kita nggak stres. Kita pasti ada suatu saat stres. Mikirin inilah, mikirin itulah. Pada saat kita stres terjadi radikal bebas. Ada kerusakan. Programmernya error. Dia bikin sel error. Tumor, kanker. Sel-sel error itu belum masuk virus lagi ke dalam. Pada saat puasa kita tidak makan, kerja di dalam sel itu ada namanya tukang bersih, namanya disosor. Dia cari-cari makan tuh. Oh, saya nggak dapat makan, mana nih? Ini kayaknya nggak benar nih. Ini selnya nggak benar nih. Aneh selnya. Saya ambil lemaknya dari sel itu, saya ambil protein dari sel itu, saya bikin sel yang benar. Di situ atau pagi puasa. Itu kelebihannya puasa. Nah, tapi ada juga yang prinsipnya saya masih mau makan karbohidrat, saya masih mau makan nasi, saya mau makan buah, saya makan sayur, saya tambahin puasa deh supaya gula darah. Jadi terserah itu tujuannya apa. Tapi kalau Bapak ada pengawasan dokter, baiknya ikutin dokternya. Kalau memang nggak puasa. Tapi boleh dong second opinion. Boleh dong ke dokter lain. Kalau saya, tapi terserah aja. Kan dia yang tahu laboratorium, saya nggak tahu laboratorium Bapak gimana. Apakah harus pakai aspirin? Apa sih pengejar aspirin? Pakai apa? Pakai itulah. Ya, apakah harus pakai itu? Atau bisa di siang? Apakah harus pagi? Coba. Kalau saya sih ikut dokter. Kalau Bapak nggak ada masalah dengan tidur, Bapak bisa putar yang tadi 8 jam Bapak makan dari pagi sampai siang. Ada juga yang seperti itu. Terserah. Oh saya nggak bisa Pak. Saya lapar bisa tidur. Makanya saya ambil itu 8 jamnya atau 6 jamnya saya ambil kepala. Terserah aja, boleh Pak. Saya punya saya punya pasien tinggal di Amerika. Wanita umur, saya lupa umur 50-an. Ibu masih makan nasi, masih.
nggak banyak, 3-4 sendok. Ibu makan pagi apa? Roti 1 helai sama telur. Siang jam 2, jam 3 saya jam 12 dia bilang makan nasi paling 3-4 sendok sama lauk. Sore dia buah, kalau ada, kalau enggak saya nggak makan buah. Jadi selesai sampai di siang. Masalah tidur nih saya pikir gitu kan. Tidur jam berapa? Jam 11, jam 12 malam. Laboratoriumnya HbA1c-nya 4 komaan. LED yang bilang 20, bagusnya di bawah 5, dia 2. Laboratorium bagus banget. Bingung saya. Kok jam 11, jam 12 tidur, mulai tidur loh. Kok laboratorium bagus? Oke lah, makan saya setuju karena ibu panjang puasanya dari siang kan. Tapi malam kan masalah tidur kalau kita nggak kenyang gitu. Saya bangun, kalau saya buka mata masih ngantuk, saya tidur lagi. Kok bisa gitu bu? Suami saya boleh, dia bisa bikin sarapan sendiri. Jadi lihat kita ya Pak ya, kita nggak bisa wah harus begini gitu. Lihat kehidupan kita, ada yang bilang mau saya shift gimana? Coba diatur aja supaya seimbang stres sama relaxnya. Diatur aja. Jadi kalau bapak harus pagi sarapan, ya berarti siapa nggak bisa. Saya justru makan malam enak. Bapak tadi bilang kan, jadi lebih enak rasanya, tidur lebih nyenyak. Coba kalau baru nikah, bisa nggak makan obatnya siang? Saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti. Ngobrol ke dokternya. Silakan. Silakan Pak. Betul. Jadi selama ini seorang pagi itu mungkin kita kan sebelum jam 9 pagi saya buka itu sebelum saya makan dikit sama obat itu sebelum subuh gitu ya saya puasa gitu. Puasa cuma ya bukan sih bagaimana bagusnya apakah bisa begitu saya Bagus Pak. Jadi kayak Ramadan aja berlima aja. Jadi sudah boleh minum ya. yang bikin berat itu ketika jam 7 jam 8 makan berarti putarnya jadi sebelum sholat subuh udah minum obat terus saya stop itu bukannya maghrib sih. Ya ngomong terusin aja Pak. Itu juga nggak apa-apa. Itu terjadi juga waktu pagi. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya, cuma pagi sarapannya jam 5 jadi kayak sahur kan. Tapi nggak usah banyak-banyak. Bagus. Ada lagi? Oke, sudah terjawab ya Pak Ian ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya ngelihat mungkin dari awalnya overdrive beberapa stres gitu ya dok ya, sampai terkena serangan jantung. Nah, resiko untuk serangan jantung ini dok, yang saya akhir-akhir ini dengar itu mengenai aritmia itu dok. Mungkin yang tadi Mas Tio jelasin ketarik kendor yang tadi makanya menyebabkan ada kerusakan, itu mungkin tensinya juga ya dok ya, tensinya toto naik, toto turun. Berarti itu tanda-tanda maladaptasi atau gitu ya dok? Mungkin, tapi nggak harus hipertensi. Iya, betul. Jadi kalau saya tuh mungkin mempunyai riwayat hipotensi dok. Dulu saya merasa hipotensi mah biasa aja. Aku waktu hamil kedua anak itu juga paling tinggi 90. Nah, merasa aman-aman aja karena merasa yang saat ini membutuhkan obat itu hipertensi. Itu benar nggak dok? Ya, saya Atau salah? Kalau saya sih, kalau menurut saya lebih hipertensi nggak masalah. Hipertensi nggak masalah. Artinya kalau kita bisa aktivitas dengan hipertensi, artinya cukup kuat memberikan oksigen ke otak. Aku nggak kuat dok, sering migrain. Berarti salah ya dok ya? Mungkin harus dilatih otot jantungnya. Iya. Berarti gini loh, teman-teman kalau misalnya kita bertanya sama dokter juga kita harus menyadari introspeksi dengan kebiasaan sendiri juga ya dok ya. Jadi jangan merasa kayak aku gitu ya hipertensi, ngerasa nggak apa-apa dong orang gua nggak perlu minum obat hipertensi. Ternyata salah juga ya dok. Kita harus waspada. Karena kalau aku dulu ngerasa migrain, ya udah minum yang obat baru aja gitu. Padahal itu sebenarnya juga udah kecenderungan salah gaya hidup ya dok ya. Kalau tadi lihat tensi saya 118, 119, itu kalau di medis dianggap rendah. Oh, berarti Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita usia 60-an, tensi kita 130, 40, normal. normal. Oke. Normalnya kita.
Oke. normal yang masih yang sebelumnya. Berarti barometernya juga berubah ya dok ya? Iya, tapi sebenarnya nggak gitu. Oh. Tetap kalau bisa tes itu di bawah 120. Yes. Jadi saya sejak Walaupun BKF juga. walaupun usianya 60-70-an. Iya, saya sejak BKF juga jadi 115, 118 gitu. Dulu sih nggak pernah, 100 aja nggak pernah. Nah, mungkin KF ini bisa dianggap kayak demodel dokter ya dok ya. Jadi yang tinggi diturunin, yang rendah juga dinormalkan gitu ya dok. Oke, dan itu menjadi pertanyaan terakhir ya dok ya. Dan kita akan bersiap-siap untuk isoma, tapi kita mengundang para narasumber, Dr. Daryati, Mas Tio. Kayaknya Mas Tio ada di brand ambassador KF nih. Tolong diundang dan tadi Mas Dodi Kristono dan para peserta boleh maju ke sini ya. Jadi nanti kita bisa selfie begini. Oke? Siap perawat ke depan? Perawat, ayo Kak Olim ya. Perawat ke depan. Duduk boleh, duduk juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya maju semua ke atas nggak bisa. Di sini. Jadi yang di belakang jangan ada kosong ke tengah ya. Oke, untuk para panitia juga